Selamat malam teman-teman semua yang menonton Holistic Health Talks baik melalui PIK di YouTube channel maupun podcast. Hari ini Holistic Health Talk kembali akan menampilkan tamu kita, Dr. Igor B. Kotsekovic, DC ANF Holistic Therapy. Beliau hari ini akan berbincang-bincang dengan kita mengenai suatu alat frekuensi yang alat tersebut bisa sangat bermanfaat untuk mengatasi berbagai gangguan kesehatan maupun penyakit yang sering kita alami. Dr. Igor merupakan seorang lahir di Rusia dan meneruskan pendidikan kedokterannya di University of California, Santa Cruz, dan lulus dengan magna cum laude. Saat ini, Dr. Igor telah menjadi warga negara Indonesia dan telah melakukan praktek selama 12 tahun di Indonesia. Hari ini, Dr. Igor akan memberikan informasi penting kepada kita semua, bagaimana suatu alat frekuensi yang disebut neurophotonic disc. Mari kita sapa Dr. Igor. Selamat sore, Dr. Igor. Selamat sore, Dok. Atau selamat malam ya. Ya. Gimana? Sehat? Sehat? Semua baik aja, Dok. Baik-baik aja. Dr. Igor, kita ingin bertanya kepada Dr. Igor, apa sih yang Dr. Igor ingin perkenalkan kepada kita hari ini, yaitu neurophotonic disc. Mohon Dr. Igor jelaskan. Jadi, Dok, ya, neurophotonic disc itu alat khusus, kayaknya buatan di Amerika, tapi saya nggak tahu pabriknya di mana, karena pabriknya kayak tempat rahasia sebenarnya. Jadi, kalau banyak orang nanya saya di mana buatan, di Amerika, di California kayaknya, atau di Nevada juga ada kayaknya. Tapi saya nggak tahu persis ada di mana pabriknya. Jadi alat ini fungsinya seperti ini. Fungsinya seperti persis kita bisa pikir, bisa imajinasi solar panel. Jadi kita pikir solar panel fungsinya sama. Jadi misalnya kita potong yang bulat kecil dari solar panel, terus masukin frekuensi tertentu di situ. Terus setelah itu kita tempel di badan manusia. Jadi fungsinya kayak gitu. Kita tempel tergantung dari tempatnya, tergantung dari masalahnya. Jadi misalnya ada pasien masalah GERD, ada asam lambung ya, atau ada kembung di perut. Ada disk khusus namanya neurophotonic disc, ada disk khusus untuk itu juga, untuk GERD atau masalah kayak kembung. Pasti ada banyak disk untuk masalah penyakit seperti musculoskeletal. Bukan cuma akut, kronis juga. Nanti kita ngomong tentang itu juga. Baik, Dr. Igor, ini sangat menarik ya. Bagaimana cara kerja? Misalnya Dr. Igor mengatakan seperti solar panel. Solar panel itu adalah suatu panel di mana dia menerima sinar atau energi matahari, kemudian dia konversi menjadi listrik untuk kita. Nah, apakah neurophotonic disc sama fungsinya adalah menyerap misalnya panas badan kita ataupun energi kita, kemudian dia rubah panas energi ataupun sinar atau panas dari tubuh kita, dan dia rubah menjadi frekuensi, kemudian kembali ke tubuh kita yang sakit sehingga untuk menghilangkan gangguan kesehatan pada tempat itu. Apa kira-kira seperti itu? Benar, Dok. Jadi sangat menarik karena fungsinya seperti ini. Seperti tadi Dr. Eka katakan ya, misalnya kita potong solar panel kecil-kecil 3 cm ya, bulat kecil 3 cm. Terus kita masukin frekuensi di situ. Tapi frekuensi itu masukin frekuensi dari perusahaan langsung, saya nggak tahu masukin frekuensi apa. Terus cara masukin frekuensi itu juga kayak agak rahasia. Jadi saya nggak tahu mereka masukin frekuensi seperti apa di situ. Cuman saya cuma tahu satu hal.
Pas mereka masukin frekuensi, alat itu sudah bisa diimajinasi kayak baterai kecil. Jadi baterai kecil itu kita bisa tempel di badan di mana-mana. Terus fungsinya seperti ini. Pas kita tempel, misalnya kita tempel di kepala. Pasien datang dengan keluhan masalah sakit kepala ya. Kita tempel alat namanya kita tempelin satu disk namanya neurophotonic disk di kepala. Ada satu khusus namanya headache, disk headache namanya. Terus kita tempelin di kepala. Terus fungsinya begini. Pas kita tempelin di kepala dalam 15 menit atau dalam 20 menit, alat itu sudah mulai berfungsi, sudah mulai di-share atau berikan frekuensi ke organ yang kita tempel alat itu di situ. Atau ke urat saraf. Excuse me. Jadi berarti Dok Igor, alat itu bermacam-macam. Mungkin ada ratusan alat dengan frekuensi yang berbeda supaya bisa ditempelkan ke tubuh di mana mungkin setiap organ tubuh atau lokasi tubuh memiliki frekuensi yang berbeda. Sehingga alat itu mungkin ada ratusan alat di mana disesuaikan dengan frekuensi di bagian tubuh kita mana. Berarti di bagian tubuh mana alat frekuensinya berbeda gitu. Kira-kira seperti apa? Betul, Dak. Sejauh saya tahu ada 96 tipe frekuensi sejauh saya tahu sekarang. Tapi kayaknya masih ada lebih banyak. Misalnya ada frekuensi namanya lymphoid tissue. Jadi misalnya saya ada banyak pasien wanita. Mereka datang terus ada pembengkakan di limpa atau di getah bening. Terus kita tempel frekuensi neurophotonic disk di limpa. Biasanya dalam 3 atau 4 set terapi, limpa mengecil. Itu luar biasa, sangat luar biasa. Saya selalu observasi kayak gitu. Jadi fungsinya hampir sama. Pas kita tempel, alat itu masukin frekuensi sama seperti yang ditulis di nama alat. Misalnya ada nama neurophotonic disk, nama Pain 600. Itu yang saya paling suka. Paling favorite saya sebenarnya. Jadi Pain 600 paling kuat untuk menghilangkan sakit. Jadi kalau misalnya penonton mau coba pakai disk itu namanya Pain 600, kita bisa kirim percobaannya. Oh ya, baik. Jadi ini sebagai dokter bahwa misalnya kita bicara sakit kepala, ada frekuensi untuk sakit kepala. Tetapi sakit kepala itu bisa disebabkan oleh gangguan kesehatan di tempat lain yang menyebabkan sakit kepala. Nah, apakah Dr. Igor sebelum melakukan penggunaan alat ini di tempat sakit, tentu Dr. Igor melakukan diagnostik penyakit dulu. Setelah ditahu penyakit, ya, dan berarti disk itu tidak hanya ditempel di tempat sakit, yang terasa sakit, tetapi ditempel juga di organ-organ yang menjadi penyebab sakit itu. Apa seperti itu? Betul banget, Dax. Berarti biasanya kalau masalah sakit kepala, kita ambil contoh masalah sakit kepala ya. Sebenarnya hampir 80% dari sakit kepala bukan berasal dari sakit kepala. Jadi misalnya ada banyak pasien datang, mereka keluhan sakit kepala sebelah kanan. Untuk itu kita harus cek masalah liver juga, masalah pencernaan, masalah perut, terus kadang-kadang ada masalah di leher atau bahu juga ada. Jadi benar banget kita harus cek masalah itu juga. Makanya sebenarnya kalau kita misalnya saya ada satu dokter, saya sekarang ngajarin cara pakai untuk pakai alat itu. Terus dia sangat sibuk. Dia baru mulai kayaknya 2-3 mingguan. Terus dia sudah sangat sibuk pakai alat itu. Sekarang pasien dia berkembang. Terus dia pakai alat hampir setiap hari bisa 5-10 orang pakai alat itu. Terus neneknya dia sendiri juga 94 tahun. Sekarang dia sebelumnya gak bisa jalan. Sekarang dia bisa jalan. Tiba-tiba setelah pakai alat itu dia bisa jalan. Jadi, tapi beneran kita harus ngajarin dulu karena sebelum kita pakai alat itu,
kita nggak bisa langsung tempel-tempel aja, betul. Sebenarnya ada 9 kursus, jadi kita harus ngajarin dulu. Ya, baik. Berarti alat ini bisa, karena frekuensi bisa memberikan perbaikan terhadap gangguan-gangguan kesehatan atau penyakit di berbagai organ tubuh ataupun bagian tubuh. Karena ini adalah frekuensi di mana frekuensi ini bisa untuk, mungkin kalau teori tradisional Chinese medicine bisa menyebabkan aliran qi menjadi lancar misalnya, aliran darah menjadi lancar, regenerasi sel dan sebagainya. Mungkin itu. Nah, sekarang bagaimana perbedaan misalnya sakit kepala? Kita memakai obat-obatan farmasi dan kita bandingkan dengan memakai alat neurophotonics. Mana yang lebih cepat? Sebenarnya lebih cepat, kalau kita ngomong lebih cepat, emang bisa lebih cepat pakai obat. Saya nggak tahu, tapi bedanya dari obat, beda banget. Karena alat ini, jadi begini, kalau kita misalnya kita minum obat paracetamol ya, untuk sakit kepala. Pasien datang, kita preskripsi paracetamol atau Panadol ya. Terus obat itu masuk ke badan kita, masuk ke kepala kita, terus blokir masalah sakit, blokir perasaan sakit aja kan. Berarti kebanyakan obat fungsinya begitu, blokir perasaan sakit. Ada juga blokir perasaan sakit temporary, atau ada yang lebih kuat namanya opioid. Kalau kita minum opioid, kemarin saya ada pasien, dia minum opioid sudah 2 botol habis 2 botol minum opioid. Terus dia sudah tahu opioid itu sangat dangerous, sangat salah bahaya, karena bisa tergantung dari minum opioid itu. Kalau kita lihat bedanya apa dengan misalnya kita minum obat versus kita tempel pakai disk itu, bedanya begini. Kalau misalnya kita minum obat, tujuan untuk obat mengurangi rasa sakit aja, tapi bukan kalau misalnya kita tempel, kita cari sumber masalah. Kalau kita nggak cari sumber masalah terus kasih obat aja, berarti kita nggak temukan sumber masalah, benar kan? Ya, berarti Dr. Igor mau mengatakan DIS ini bukan sekedar terapi simptomatis, tetapi adalah bisa khusus untuk terapi kuratif. Dia mengobatin penyebab penyakit, bukan hanya simptomatis untuk mengurangi gejala sakit. Iya, betul banget, Dok. Ya, jadi tadi saya coba ngomong betul. Ya, betul. Jadi ini obat ini, mohon maaf, neurophotonic disk bisa untuk kuratif, bukan hanya simptomatis. Iya, betul. Jadi kalau pakai alat itu kita cari sumber masalah, bukan cuman kayak dikurangi rasa sakit. Benar. Saya mau contoh, kita bicara simptom dulu. Mungkin akar, misalnya sakit kepala bagian kepala kanan atau kiri dan lain-lain, migrain, tentu mereka semua memiliki penyebab. Tetapi orang datang dengan sakit kepala yang hebat, dengan ditempel neurophotonic disk, berapa menit atau berapa jam sakitnya, simptomnya hilang? Pengalaman. Ini pertanyaan yang paling bagus, Dok, karena ini selama 2,5 tahun saya lihat di klinik saya, paling cepat dalam beberapa detik. Oh. Paling lambat dalam 1 atau 2 hari. Oh, jadi dari beberapa detik sampai 2 hari gitu ya. Dia bisa jadi. Misalnya kemarin saya ada pasien baru, bukan sakit kepala, ini contoh lain ya. Dia datang dengan keluhan diare. Jadi perempuan masih di 26 tahun kayaknya. Terus dia ada masalah diare selama 3 minggu, gak sembuh-sembuh 3 minggu. Terus dia datang ke saya karena dia pernah dengar kita bisa perbaiki masalah kayak gitu. Kita tempel alat itu, tempel neurophotonic disk di tempat yang tertentu, saya cek dulu, terus saya tahu harus ditempel di mana. Hari pertama dia masih diare, tapi hari kedua diare stop. Ya, cepat ya. Jadi orang yang sudah diare 2 minggu dengan memakai alat ini
Cuma hanya 1 hari, hari kedua sudah stop diare. Padahal dia udah diare 2 minggu, minum obat tidak sembuh. Dengan Betul, Dok. alat ini 1 hari sembuh. Jadi alat ini bisa untuk penyakit-penyakit akut, misalnya osteoartritis atau akut ataupun kronis, itu bisa juga memakai alat ini. Misalnya osteoartritis. Iya, betul. Kalau kita ngomong osteoartritis, alat ini bisa dibantu, cuman emang perlu waktu karena osteoartritis itu bukan masalah sederhana juga, Iya. apalagi kalau kronis. Iya. Itu Jadi kalau misalnya saya ada beberapa pasien datang keluhan osteoartritis di tangan atau di lutut. Biasanya mereka derita selama bisa 20-30 tahun kan. iya. Tapi Iya. biasanya dalam kalau masalah itu mereka berasa lebih baik dalam 15 atau 20 menit. Tapi kalau untuk rasa lebih baik selama waktunya jangka panjang lama, kita perlu mungkin 2-3 bulan. Oh, terapinya 2-3 bulan. Ya, berulang-ulang. 2-3 bulan seperti gini. Alat ini ditempel di tubuh yang sakit, misalnya osteoartritis, itu bisa berapa hari atau berapa jam alat ini? Dan apa alat ini bisa dipakai terus atau ada jangka waktu? Ada juga limitation. Jadi begini, kalau kita tempel alat ini, kita bisa imajinasi itu kayak baterai kecil. Jadi baterai juga ada limitation kan. Ya. Jadi ada yang Ya. harus dibuang setelah beberapa saat. Alat ini persis sama, cuman kalau kita pikir baterai bisa pakai untuk beberapa hari atau beberapa minggu. Kalau Ya. baterai kita pakai di badan, bisa pakai selama 72 jam. Setelah itu harus diganti. Oh, ini bisa dipakai 72 jam. 72 jam, Dok. Nah, misalnya orang pakai, kemudian mau mandi, apakah alat ini harus dilepas setelah selesai mandi baru ditempel lagi? Apa dia terkena air tidak apa? Nggak masalah, bisa mandi. Mandi alatnya tempel terus, tidak lepas. Bisa, nggak perlu lepas. Jadi bisa. Dan kalau kita lihat, berarti alat ini tergantung gangguan. Kalau orang gangguannya sudah puluhan tahun, tentu perlu berbulan-bulan kan. Tapi kalau dia baru, mungkin ini bisa lebih cepat gitu maksudnya. Tergantung juga sih, karena misalnya yang student saya yang dokter itu saya tadi bicarakannya, neneknya dia sudah umur sekarang sudah 94 tahun. Terus dia sakit beberapa tahun sudah sakit. Pas kita tempel setelah satu kali dia sudah berasa lebih baik. Bisa jadi kayak gitu. Jadi Dr. Igor, saya mau nanya, alat ini berapa persen dia bisa misalnya ada 100 orang. Nah, berapa orang dengan penyakit yang sama dengan alat ini bisa sembuh? Jadi berapa persen itu keampuhannya? Jadi statistik seperti ini, Dok. Kira-kira dalam kita ngomong jangka panjang waktu juga kan. Jadi dari 1 hari sampai misalnya 2-3 bulan, kira-kira satisfaction rate yang orang satisfied, mereka happy 95% kira-kira. Tapi kalau sembuh total mungkin 80%. Oke, jadi membaik belum tentu sembuh total, bisa sampai 95%. Tapi Betul. kalau sampai dia sembuh tidak kembali lagi, dia bisa sampai 80% efikasi daripada alat ini ya. Betul, Dok. Jadi luar biasa. Nah, dengan memakai alat ini, apakah si pasien tetap perlu meminum obat? Jadi di-combine hanya tunggal, single terapi, atau perlu ditambah obat-obatan kedokteran ataupun jamu ataupun lainnya? Jadi Dok, ini sugesti saya selalu jangan di-stop obat tiba-tiba. Karena kalau pasien stop obat tiba-tiba, misalnya kita ada pasien, kita ada banyak tipe pasien, bukan cuma untuk musculoskeletal, tapi
kita ngomong satu contoh. Saya ada pasien, dia ada masalah psikologis. Terus dia datang ke saya bukan karena masalah musculoskeletal. Dia sudah tahu bisa pakai disk itu untuk masalah psikologis juga. Tapi dia minum obat. Saya nggak bisa sugesti ke dia harus di stop minum obat. Itu kita nggak boleh. Jadi saya selalu ngomong, kalau dia minum obat, jangan tiba-tiba di stop obat. Ngomong sama dokter kamu dulu. Itu saya selalu ngomong ke pasien seperti itu. Ngomong sama dokter kamu dulu. Kalau sudah bisa dilepas obat pelan-pelan, ya. Jadi lepas obat pelan-pelan. Tapi harus komunikasi sama dokter utama kamu juga. Oke, berarti obat ini, neurofotonic disk ini bisa juga untuk mengobatin gangguan psikologi, gangguan kejiwaan, misalnya gangguan mood yang swing mood yang naik turunnya depresi dan mania gitu ya, yang cepat ataupun lain-lain yang berkaitan dengan kesedihan, depresi, tidak fokus terhadap sesuatu. Alat ini bisa membuat stabilisasi mood dan juga fokus. Jadi di situ ada 96 tipe alat. Ada juga satu neurophotonic disk namanya Calm atau Medical Calm. Di situ ada kayaknya 3 jenis Medical Calm. Terus kita harus tahu tempel di mana untuk masalah psikologis. Sebenarnya saya sendiri juga dulu ada masalah seperti itu. Bukan masalah psikologis benar-benar, tapi cepat marah, cepat iritasi, cepat capek, cepat nggak mau lakukan anything. Jadi kayak depresi sebenarnya, hampir kayak depresi. Pas saya pakai alat itu, sebenarnya sekarang saya jauh lebih tenang sekarang. Saya nggak marah. Saya sekarang lagi pakai alat itu juga sekarang. Jadi alat ini bisa untuk stabilisasi mood stabilizer ya, bisa ya. Saya nggak orang yang punya bukan cuma itu, sorry saya ganggu ya. Jadi gini dok, kalau ada hierarki, kita di kelas PIK sebelumnya kita ngomong tentang hierarki ya, ada hierarki. Kalau hierarki itu yang nomor 1 sebenarnya masalah emosi, masalah psikologis. Nomor 2 masalah sistem imun, nomor 3 masalah sistem kardiovaskular. Jadi kalau masalah psikologis kita harus selalu pakai alat itu, jadi biar pasien tenang. Karena misalnya pasien datang ke saya, mereka sakit bahu, frozen shoulder ya. Kita pasti harus tempel alat anti stres juga. Sebelum mereka bisa untuk bahu sendiri dulu harus langsung saya tempel alat anti stres dulu. Nah, baik. Kalau ikut misalnya orang pasca stroke tidak bisa jalan, susah bicara, tangannya tidak bisa gerak. Apakah dengan frekuensi alat ini bisa membuat orang yang setelah stroke, pasca stroke, kemudian rehabilitasi dengan alat ini supaya tangannya bisa kembali gerak, bisa kakinya bisa gerak, ataupun bicaranya bisa lebih baik? Dengan alat ini bisa untuk itu stroke? Jadi kalau untuk stroke, saya ada beberapa pasien stroke. Sampai saya sebenarnya terbang ke Lampung. Pas pandemi mulai, saya harus terbang ke Lampung. Saya ada pasien di situ. Pasien itu stroke di Batang. Saya bawa beberapa alat ke Lampung. Pas kita tempel alat itu, sebelum kita tempel alat itu, dia nggak bisa ke toilet, untuk BAB 2 minggu. Setelah itu, terus dia hampir nggak bisa ngomong. Terus dia kayak bingung banget, capek, nggak bisa jalan, nggak bisa angkat tangan. Saya terbang bolak-balik ke Lampung selama 2-3 bulan. Setelah 1,5 bulan, dia bisa jalan, bisa makan di luar, bisa ngomong, bisa bicara, bisa ke toilet. Sebenarnya dia bisa ke toilet hari kedua pas kita tempel alat itu. Jadi kalau untuk masalah stroke juga bisa. Saya ada satu contoh lagi. Saya ada pasien, dia kena stroke 5 tahun lalu. Bukan stroke total sih. Kalau stroke total, kalau nggak bisa bergerak sama sekali, mungkin agak susah. Mungkin perlu waktu lebih lama. Tapi untuk stroke nggak total, kalau misalnya otak masih berfungsi, terus gerakan masih bisa,
jauh lebih cepat. Jadi kita bisa perbaiki dalam, I would say dalam 2-3 bulan bisa perbaiki sampai 50 sampai 80%. Oh, bagus. Kalau diabetes, apa alat ini bisa digunakan juga? Nah itu satu-satunya yang susah banget. Oh ya. Kalau diabetes banyak orang nanya saya apakah bisa untuk turun berat badan atau diabetes. Kalau diabetes sebenarnya masalah diabetes itu bukan cuma di pankreas. Ternyata masalah diabetes itu multifunction, multi-organ. Jadi masalah di liver, di pencernaan, di seluruh badan sebenarnya. Jadi kalau diabetes agak susah. Agak susah ya, oke. Susah. Nah, orang mau memakai alat ini, apakah hanya dokter yang bisa belajar memakai alat ini? Karena untuk suatu penyakit perlu diagnosa. Berarti hanya dokter ataupun tenaga kesehatan yang bisa memakai alat ini untuk mengobati pasien. Jadi pasien tidak boleh memakai alat ini untuk ngobatin dirinya karena bisa salah. Apa kira-kira gimana, Igor? Betul, Dan. Betul banget. Jadi sebenarnya saya lagi ajarin dokter. Kita ada beberapa dokter, ada juga dari luar negeri mau belajar masalah bagaimana cara pasang disk, terus bagaimana pakainya. Sebenarnya kalau disk itu hampir sama seperti obat. Jadi kita harus belajar. Kalau saya belajar, saya terbang ke Spanyol, ke Singapura, ke Amerika. Saya belajar di beberapa negara. Jadi sebenarnya nggak perlu ada gelar dokter kayak dokter medis. Tapi misalnya saya bisa ajarin siapa? Dokter rehabilitasi, akupunktur, Chinese medicine, terus fisioterapi, orang yang bisa sebenarnya hampir semua kalau misalnya mereka sudah ada ilmu kesehatan, nggak harus di ilmu kedokteran juga, ilmu kesehatan cukup. Naturopath, homeopath, dokter umum, spesialis juga, chiro, osteo, seperti itu kita bisa ajarin semua praktisi seperti itu sebenarnya. Berapa Jadi, lama, Dr. Igor, seorang dokter ataupun praktisi kesehatan belajar memakai neurofotonik disc untuk mengobati pasien? Perlu belajar berapa lama? Ada 3 level ya. Ada level 1 musculoskeletal, level 2 organ, level 3 psikologis, terus masalah kayak otak sama neurologi. Itu berapa hari masing-masing level? Jadi satu hari penuh, 3 hari untuk satu level. Berarti 9 hari untuk semua. Betul. Ya, tentu seandainya PIKTI membuat program pelatihan, itu Dr. Igor bisa memberikan trainers sebagai trainers untuk melatih tenaga kesehatan atau dokter apabila PIKTI membuat pelatihan untuk menggunakan alat neurofotonik ini. Betul, Dak. Seperti itu. Terus apalagi nanti kita bisa ngajarin dokter biar mereka juga bisa ngajarin dokter lain. Itu namanya transfer knowledge. Jadi kayak multiplikasi ya. Jadi sebar ke seluruh Indonesia. Ya, ya. Training for trainers ya. Training for trainers. Yang terakhir, pertanyaan terakhir. Apakah alat ini ada efek samping apabila digunakan? Jadi kita bisa bilang bukan efek samping, tapi efek. Ada satu efek penting, jadi kita harus awasin pasien karena pas kita tempel alat, badan kita bisa keluarkan racun. Itu namanya detoksifikasi. Jadi kalau badan kita misalnya ada rasa gatal atau sedikit mual atau kayak ngilu sedikit, itu bisa jadi karena detoksifikasi dari badan kita. Misalnya ada pasien sakit lutut, terus radang banget di lutut sampai lututnya bengkak. Badan kita harus keluarin racun lewat mana? Bisa lewat sendi, lewat pembuluh darah, atau lewat lymphatic system getah bening. Kalau badan kita keluarin racun lewat kulit, pasien biasanya rasa gatal sedikit. Itu satu-satunya efek yang saya observasi di klinik saya. Tapi tidak ada side effect lain ya selain? Kalau side effect berat nggak ada. Tidak ada ya. Oh ya, jadi alat ini cukup aman ya untuk
dipakai ya. Aman banget dok, karena nggak ada kimia, nggak ada herbal, jadi cuman frekuensi murni. Ya. Oke, terima kasih Dr. Igor bincang-bincang kita di Holistic Health Talks. Semoga bermanfaat bagi seluruh yang mengikuti acara ini baik melalui YouTube channel maupun podcast. Holistic Health Talks akan kembali minggu depan hari Jumat pada jam yang sama, tentu dengan topik yang menarik yang akan mengedukasi, memberikan pengetahuan kepada para pemirsa dimanapun berada. Maka setia dan ikut dia Holistic Health Talk dari PIKTI. Sekian, selamat malam, sampai jumpa di Holistic Health Talk minggu depan. Terima kasih Dr. Igor, selamat malam. Salam sehat selalu buat kita. Thank you for listening, everybody.